Ini kurang kencang ya. Iya. Saya mas saja ya, saya masih mas ini ya. Enggak. Saya suka goyang. Oke, teman-teman ya, hari ini kita akan ada overview ya tentang grammar for writing. Kenapa sih kita harus belajar grammar for writing gitu ya? Apa urgensinya? Kenapa? Alasan-alasannya kenapa ya? Semuanya sudah kita rapikan secara rapi. Tapi sebelum itu kayaknya nggak lengkap deh kalau teman-teman ini belum tahu satu sama lain. Nanti soalnya ada beberapa yang mengharuskan teman-teman berinteraksi gitu ya. Kalau teman-teman nggak tahu manggilnya, oh ini kak siapa namanya, ini kak siapa namanya ya, nanti malah pusing ya. Oke, kalau gitu kita mulai saja dari paling atas ya teman-teman ya, dari Kak Eko ini ya. 1 menit saja Kak Eko ya kan. Cukup nama ya kan, asalnya dari mana, institusinya apa, terus motivasi ikut kelas inilah, itu aja cukup. Terima kasih Kak, selamat siang semuanya, salam kenal. Siang. Ya, Eko, domisili di Salatiga, institusinya dari Undip. Targetnya writing tas 1 dan tas 2-nya bisa tuntas karena bikin penasaran ini Kak. Penasaran. Tas 2 dan tas 1. Iya. Berarti sudah pernah ini ya, ambil IELTS ya? Ya, tapi mentok 6. Oke, terima kasih. Targetnya berapa ini kok mentok 6 ini? Iya Kak, karena kalau ikut kelasnya Kak Imam kan mosok dapatnya 6 lagi Kak. Ada peningkatan. Harus ada peningkatan ya. Oke. Minim naik setengah band Kak, 6,5 minim. Oh ya, minimal ya. Oke ya. Oke, terima kasih Kak Eko. Mohon bimbingan. Ya, sama-sama belajar kita ya. Oke, terima kasih Kak Eko. Terus ada Kak Erni. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Erni, asal institusi dari Unisula, Fakultas Psikologi, asalnya dari Semarang. Semarang ya? Ya. Kalau asal aslinya Cilacap, cuman karena sudah lama tinggal di Semarang, jadi ngakunya Semarang. Ngakunya Semarang ya kan? Oke, sudah sertifikasi Semarang ya jadinya ya? Iya, sudah KTP Semarang. KTP Semarang. Oke. Sudah ini juga mungkin Kak Erni pernah mencoba atau apa gitu tentang writing? Ya nggak harus di IELTS ya. Ada kan writing di IBT atau writing di selain itu mungkin? Iya, pernah nyoba writing tapi belum sesuai harapan gitu aja. Oke. Siap. Terima kasih Kak Erni ya. Iya, sama-sama. Iya. Wah, ini nostalgia nih sama Kak Listio ini ya kan? Kak Listio, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Imam. Halo. Gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Udah Ya. berapa tahun kita nggak ketemu ini? Ya, 4-5 tahun lah Mas Imam. Kayaknya akrab banget nih Kak Imam nih. Bulu lawas jangan-jangan. Iya, Bu. Waktu itu saya masih newbie gitu kan. Apalagi saya. Saya diajak Pak Eko sama Bu Erni nih. Oh iya. Mas Imam, ya. Kok bisa kenal? Ya, beliau berdua senior saya. Oh alah. Iya. Ya. Senior belajar IELTS, jadi Senior belajar targetnya IELTS. sama. Ya. Oh gitu, ya. Dulu kan belum tuntas dengan Mas Imam. Iya, dulu mah cuman berapa hari di sana ya kan? Iya, lari. berapa hari. Ya. Masih Ya. di Malang kah? Masih di Malang. Oh, sama si siapa nih ya? Siapa itu? Nailul. Iya. Iya. Oh iya. Sama si Nay ya. Oke. Thank you. Oke lah, terima kasih Kak Listio ya. Ini memang teman di perguruan lama maksudnya ya. Oke. Ini Kak Iis atau Kak Lis ini? Silakan ya. Saya ngikut gara-gara Pak Eko juga ini. Oh, dari Pak Eko juga? Wah. Ini saya jadi curiga sama Pak Eko ini ya kan. Ini mau ngerjain saya kayaknya Pak Eko ini. Enggak, Mas. Enggak, Kak.
Iya. Sama cari komunitas untuk belajar. Oh, siap. Iya, bagus. Memang penting ini ya. Oke, silakan Kak Lis atau Kak Iis ini manggilnya, sorry. Elis. Oh, Kak Elis. Ya. Dari mana Kak Elis? Saya dari Undip juga, tapi tinggal di Salatiga juga. Di Salatiga juga ya. Iya. Sepaket sama Kak Erni sama Kak Eko ini ya. Oke, sudah pernah ini mungkin belajar writing atau gimana gitu sebelumnya? Saya belum pernah ngikut IELTS, jadi ini mungkin jadi ajang belajar tentang IELTS juga, pengenalan tentang bagaimana itu IELTS. Kemudian belajar lebih dalam tentang grammar ya, buat writing. Oke. Jadi mohon bimbingannya. Ya, sama-sama belajar kita ya, Kak Lis ya. Oke, terima kasih Kak Lis ya. Kak Syihab Fahmi. Halo. Halo. Saya aslinya Malang, Kak. Oh, asli Malang juga ya. Tetangganya Kak Listio tuh kalau Malang. Kalau aslinya Surabaya, cuma tinggal di Malang ini. Surabaya. Oh ya, ini bonek atau Aremania nih jadinya? Besarnya di Kediri, Kak. Oh, besarnya di Kediri. Sekolah di Lirboyo dulu, sekarang di Malang. Lagi bekerja di Malang atau masih sekolah di Malang, Kak? Kerja dan kuliah. Oh, kerja dan kuliah ya. Oh, Ya. Kuliah di mana? Universitas Tribona Tunggadewi. Oke. Ini lagi S berapa ini tiba-tiba? Jangan S4 nih udahannya. Mau lanjut S3, Mister. Oh, lanjut S3 ya. Minta barokah doanya dan ilmunya supaya tembus ini. Amin ya. Ini sama-sama berjuang semua ini teman-teman ini. Ya, sepakat nih berarti sama teman-teman yang lain ya. Amin. Oke, terima kasih Kak Syihab. Manggilnya siapa ini? Syihab. Oh, Kak Syihab ya. Oke. Terima kasih Kak Syihab ya. Oke, sekarang Kak Irna Kartika. Halo, Kak Irna, adakah suaranya? Oke, next dulu ya, Kak Sri Lestari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Saya Sri dari Pekanbaru, Kak. Dari Pekanbaru ya? Oke. Iya. Lagi apa ini aktivitasnya? Lagi di kantor, Kak. Oh, lagi di kantor. Iya. Oh iya. Kebetulan lagi istirahat juga, jadi manfaatin waktu buat belajar aja sih gitu. Oke. Pernah belajar writing mungkin? Pernah tahun 2017. Udah lama. 2017 ya, 2-3 tahun ya. Writing apa ini? Writingnya spesifiknya? Ya, baru writing untuk translate gitu sih, Indonesia Inggris gitu. Oh, Tapi translation untuk Indonesia advance Inggris ya? writing-nya belum ini, ya. Oke. Advance writing-nya belum belum sampai. Belum sampai ya. Oke. Enggak apa-apa, nanti Ya. sama-sama belajar ya. Oke. Oke. Manggilnya Kak siapa? Sri. Kak Sri. Oke, terima kasih Kak Sri. Ya. Oke, Kak Titin sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Siap. Kenalkan, nama saya Titin. Bisa juga dipanggil Atin. Lengkapnya Titin Suprihatin. Ya, saya dari Semarang. Satu institusi dengan Mbak Erni, Mas. Saya ini dimotivasi oleh Mbak Erni nih. Terima kasih buat Mbak Erni. Harus dapat award buat. Oke. Iya. Iya. KR. Jadi motivasi saya bergabung, ingin belajar banyak tentang grammar, karena terus terang saya belum pernah tes IELTS ya, apalagi grammar for writing. Saya hanya berkali-kali tes TOEFL dan ini juga ingin mencapai target TOEFL tertentu. Jadi apapun ilmunya, walaupun di sini saya ingin belajar banyak, begitu. Mas Imam, Sama-sama mohon Kak Titin. bantuannya, bimbingannya.
Mungkin Oke. ini pemula. Pemula ya kan. Ya, sama, kita pemula semua ya kan. Cuma startnya aja yang beda-beda ini ya. Oke, terima kasih Kak Titin ya. Ya, Oke, Kak Irna Kartika, adakah sudah balik ke tempat? Sudah, alhamdulillah. Oh, sudah, alhamdulillah. Oke, silahkan Kak. Maaf, soalnya tadi suaranya tuh sangat kecil banget. Oh, tapi sekarang sudah ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lumayan daripada yang tadi. Nama saya Irna Kartina. Seringnya memang salah dipanggil Irna Kartika. Saya dari Solo. Dari Solo ya? Ya. Ini sepaket juga jangan-jangan ini sama Kak Erni, Kak Titi ini. Oh belum. Oh belum, belum kenal. Oh belum. Insya Allah kenalnya di ya. sini. Oke, siap. Lagi kuliah kah atau lagi sudah bekerja ini Kak? Irna? Sudah kerja. Oh sudah bekerja ya. Oke, motivasinya untuk kelas ini? Pengen punya skor IELTS yang bagus, yang bisa buat ngelanjutin kuliah. Oke. Butuh berapa untuk lanjut kuliah skor IELTS-nya? 7 ya? Bisa, teman-teman. Gede ya? Enggak, teman-teman saya banyak yang dapat 7. Enggak perlu khawatir. Oke ya. Oke, terima kasih Kak ya, Kak Irna. Terakhir, Kak Tirsa ya. Iya. Ya. Kedengaran siang? Jelas siang. Iya, selamat siang. Siang. Iya. Nama saya Tirsa dari Kalimantan. Kalimantan mana nih? Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah ya. Oh iya. Lumayan jauh ya dari calon ibu kota ya. Iya, jauh banget. Iya. Dari Kalimantan. Lagi kuliah? Lagi kerja nih Kak? Kerja. Tirsa? Kerja. Ya? Motivasinya ikut kelas ini? Pengen mengasah aja sih, soalnya sementara kan sering di grammar ya, jadi menambah-nambah wawasan aja. Dan juga mau tes TOEFL juga nantinya, supaya lebih menguasai. Oke ya, memang mau TOEFL, mau writing biasanya permasalahan utama di grammar ya. Iya. Oke ya, apalagi teman-teman biasanya, waduh ya, udah pelajarannya banyak ya kan, nggak nyantol-nyantol gitu ya. Waduh, grammar ini memang agak ngeselin kadang ya. Oke, terima kasih teman-teman ya semuanya ya untuk perkenalannya hari ini gitu ya. Kita ada beberapa slide yang sudah saya siapkan teman-teman ya. Oke ya, kelihatan ya teman-teman ya. Iya, kelihatan jelas. Oke teman-teman ya. Sebelum kita mulai, ya. Oh ini ada Kak Palupi nih, baru ini ya. Wah perlu kenalan dulu ini ya. Yang lainnya sudah semua soalnya. Oh ya nanti aja nggak apa ya. Oke agak di akhir. Oke ya teman-teman ya, kita mau bahas sedikit tentang grammar for writing ya. Kita tahu ya kan, sadar apalagi teman-teman yang sudah pernah retest IELTS, sudah pernah retest IBT ya, bahwasanya memang untuk writing ini satu hal yang memang bikin kita kesel gitu ya. Kenapa? Kadang nilai speaking, nilai listening, nilai reading sudah tinggi, cuman gara-gara writing nih kita harus ngulang ambil tes gitu ya. Nah, sebenarnya saya kemarin ada statistik di mana nilai IELTS di Indonesia itu memang ada statistiknya. Nah, dari statistik itu disebutkan bahwasanya memang writing adalah nilai paling terendah yang didapat oleh test taker ya, seperti kita namanya test taker ya, dari Indonesia gitu ya. Memang writing yang paling rendah gitu ya. Nah, dari situ saya juga percaya ya bahwasanya memang writing ini perlu skill yang bagus gitu ya, terutama memang grammar juga jadi satu hal yang memang sangat-sangat krusial gitu ya. Sebenarnya ada beberapa saya
komentator dari examiner gitu ya. Memang ada beberapa buku yang kemarin sudah teman-teman beli juga. Nah, di situ memang disebutkan beberapa ya. Cuman tidak akan saya masukkan ke sini karena itu terlalu spesifik ke writing tax 1 dan writing tax 2 ya. Jadi kita di sini kita akan membahas dulu seperti apa sih seharusnya grammar yang teman-teman pelajari ya. Nah, teman-teman ini beberapa sertifikat bahasa Inggris yang membutuhkan writing. Ya, TOEFL PBT ya, itu nggak ada di Indonesia ya, teman-teman ya. Paper based test itu kemarin saya cek hanya ada di Afghanistan, hanya ada di Polandia, di Jerman dan beberapa tempat, itu pun nggak terlalu common. Ya, nggak terlalu umum. Kalau Indonesia lebih terkenal dengan TOEFL ITP-nya ya. Sedangkan ITP itu tanpa writing, biasanya cuma listening, structure dan reading. Terus untuk TOEFL IBT ya teman-teman sudah ini ya, kebetulan saya juga sudah pernah tes IBT ya, 2 kali pula saya tes IBT itu ya. Ada writing ya, writingnya ini lebih kejam daripada writing IELTS ya, karena kalau produk-produknya Amerika biasanya mereka lebih ke critical thinking ya. Itu untuk IBT ya, apalagi ini harus integrated writing namanya ya, itu untuk IBT ya. Jadi memang agak ribet. Sebenarnya kalau kita mau banding-bandingkan, writing IELTS itu lebih manusiawi ya daripada writingnya IBT ataupun GRE ya. Kebetulan saya juga sudah 2 kali ambil GRE gitu ya. Dan writingnya memang agak ngeselin juga gitu ya untuk writing GRE karena dua-duanya mau IBT maupun GRE dua-duanya memang critical thinking-nya yang benar-benar ditekankan gitu ya. Kalau IELTS kan sebenarnya ya yang penting kita jawab soal, kita nggak salah grammar, kita tahu bagaimana melinkingkan menyambungkan ya sebuah paragraf ataupun kalimat, kita tahu banyak vocab, itu selesai masalah ya. Memang tidak terlalu seperti IBT atau GRE ya. Terus juga ada di TOEIC ya, tapi biasanya dia dipisah ya. Rata-rata yang diambil di Indonesia itu adalah TOEIC listening reading. Nah, kalau teman-teman itu mau daftar beasiswa ya kan, dan teman-teman targetnya ke luar negeri, kalau teman-teman tidak mau mengambil IELTS atau IBT dulu, sebenarnya TOEIC itu jadi alternatif yang paling rasional. Ya, kenapa? Karena bahasanya listening dan readingnya TOEIC itu sangat-sangat mudah sekali. Saya yakin teman-teman akan tembus nilai 800, ya kan? Nah, di situ untuk listening sama reading, ya. Jadi seperti itu, ya. Nah, ketika saya ketemu Mas Listio itu di perguruan sebelah waktu zaman nasi belum terlalu enak, ya kan? itu di sana saya masih fokus sama IELTS sebenarnya waktu itu. Gitu ya. Saya juga belajar di sana gitu ya. Kebetulan waktu itu ya kan IELTS saya lumayan tinggi gitu ya. Ya 5,5 ya kan. Kesel gitu kan. Yang lainnya sudah bagus, tapi ratingnya masih 5,5 waktu saya realitas waktu itu ya. Jadi cuma buang-buang uang 3 juta ya kan. Udah jobless gitu kan, nggak ada kerjaan gitu kan. Buang-buang uang 3 juta itu rasanya yang nyesek juga waktu itu gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa ya. Dari situ saya belajar banyak gitu ya. Saya jadi kepo gitu ya. Kok bisa sih ini writing cuma dapat 5,5 itu, yang lainnya padahal bagus-bagus itu ya. Apa salahnya di writing? Apa salahnya di sentence structure saya dan lain gitu ya. Dan terakhir tes gitu ya. Kemarin saya bulan 3 teman-teman. Ya, baru saja kemarin bulan 3 tes itu ya. Karena memang kebetulan dapat pengayaan bahasa dari LPDP, jadi 4 bulan itu benar-benar kita benar-benar fokus itu ya, bagaimana untuk kejar ini writing IELTS gitu ya. Dan alhamdulillah ya, cukup lah ya. Bahkan mungkin untuk lanjut S3 atau lanjut ke sayangnya itu kan masih belum gitu ya. Makanya tapi ya sangat alhamdulillah ya, sudah sangat cukup sekali di writing. Nah, inilah yang mau saya share ke teman-teman sebenarnya. Apa sih yang bikin writing teman-teman itu tinggi gitu kan? Kenapa sih writing teman-teman itu 6? Kenapa sih writing teman-teman itu 6,5? Ya seperti itu. Ya, itu memang ada di kelas sebelah itu ya. Kelasnya Pak Eko semuanya kebetulan ya. Ada di writing tax 1 dan writing tax 2. Saya nggak akan bahas itu di sini karena di sini saya akan lebih fokus kepada grammar. Kenapa grammar? Gitu ya. Pertama,
grammar itu memang salah satu dari brand descriptor yang diujikan dalam writing. Ini saya agak mengambil IELTS karena teman-teman saya yakin sekali kebanyakan akan mengambil IELTS. Ya, di situ, gitu ya. Toh teman-teman yang mau ngambil IBT pun sebenarnya ini keadaannya sama. Karena writing ini sama, gitu loh. Kadang kita aja memang cluster-cluster. Ya kan, yang bikin beda writing itu memang di IBT sama GRE dibandingkan punya IELTS itu memang critical thinking. Selain itu semuanya sama, ya. Nah, dari beberapa pengalaman saya beberapa tahun ngajar gitu ya tentang writing, kayak lama dan kelihatan tua kan, aduh. Maksudnya dari beberapa yang kemarin aja kita bilang ya, biar lebih enak. Nah, itu grammar inilah yang kadang ini sepele tapi banyak salahnya, gitu loh ya. Sepele tapi kadang kita nggak ngerasa itu salah. Ya, bahkan ada anak-anak yang saya suruh sebelum dikumpulkan, dikoreksi dulu ya kan, dicek ada nggak yang salah. Jangan ketika dikumpulkan itu masih ada banyak salah gitu. Itu pun masih ada yang salah. Nah, dari sini saya berpikir keras itu, bagaimana ini bisa teratasi. Ya kan, pola-pola grammar ini seperti apa sih seharusnya gitu ya. Nah, makanya dari pengalaman-pengalaman itu akhirnya kita buka kelas grammar for writing. Nah, di samping itu biasanya masalah utamanya teman-teman itu sebenarnya idenya itu cemerlang. Tahu kalau umpama topik sentennya A, habis itu dia disupport dengan sentence-sentence atau kalimat-kalimat selanjutnya. Itu semuanya tahu gitu ya. Tetapi ketika teman-teman menuliskan ide teman-teman ini dalam sebuah tulisan, jadinya kacau gitu ya. Jadi tidak merepresentasikan ide yang ada dalam benak teman-teman. Ya, jadi disitulah kegundahan-kegundahan gitu ya. Apalagi saya benar-benar tiap hari ngajar writing gitu loh gitu ya. Jadi dalam artian wah, salahnya ini terus, salahnya ini terus itu kan. Makanya saya gregetan gitu kan. Ya, biar teman-teman juga selesai gitu. Kenapa? Karena kalau teman-teman ambil IELTS gitu ya, dan writingnya teman-teman masih grammarnya teman-teman masih buruk, ya mau nggak mau teman-teman nilainya ya kalau nggak 5,5 ya 6. Ya bahkan ya saya susah lah untuk dapat 6 itu di writing IELTS ketika teman-teman masih ada permasalahan di grammar. Sebenarnya nggak cuma di grammar ya. Ketika task respon teman-teman bermasalah, ya kan, itu juga bisa menurunkan nilai teman-teman. Kenapa? Ya, ini yang jarang orang tahu, ya kan. Dalam writing IELTS ya teman-teman akan ada 4 komponen yang teman-teman akan diujikan ya. Pertama ada TR itu namanya task respon. Ya. Task respon itu ide kita bagus nggak, ide kita nyambung nggak gitu. Bukan salah idenya, tapi gimana kita bisa mensupport ide tersebut. Ada LR juga, ada lexical research, itu berarti teman-teman dicek apakah vocabnya itu sama. Jangan-jangan teman-teman pakai vocabnya itu aja dari atas sampai bawah. Nah itu juga bahaya. Ya, ada coherence sama cohesi, yaitu tentang linking words. Sama terakhir grammatical range and accuracy, grammarnya. Nah ini saya analogikan. Ketika teman-teman dapat 7 di task respon, lexical research-nya 7, coherence sama cohesi 7, grammatical range and accuracy-nya kembali, maka teman-teman nggak jadi dapat 7. Ya. Dan seperti ini yang paling sering teman-teman teman-teman kita yang ngambil IELTS itu kebanyakan kenapa mereka nggak sampai 7, biasanya memang gagalnya di grammar. Ya. Jarang sekali yang gagalnya itu di selain grammar gitu ya. Makanya ya kelas inilah harapan saya gitu ya. Sebelum teman-teman ngambil IELTS, sebelum teman-teman fokus dengan writing task dan lain-lain, maka selesaikan dulu yang paling bawah. Ya. Pengalaman saya kemarin ketika PB di UNY itu, ketika grammar kita masih banyak yang salah, ya sudah, overall writing kita cuma 5,5. Kan sakit gitu ya. Ya. Nah, makanya dari situ ya sudah ya kan, memang mau nggak mau grammarnya teman-teman ini harus belajar gitu ya, harus di training ya kan, nggak cuman teman-teman tahu bahwasanya oh ini subjeknya singular harus verbnya singular dan lain-lain, tapi harus di training juga karena skill ini. Ya, ada juga mungkin kadang ya teman-teman di sini ya bisa juga nih kebaliknya, teman-teman
sebenarnya ketika grammarnya bagus tapi tax responnya itu 6, biasanya juga overallnya ini jadi 6. Ya, makanya ini hal yang paling sangat tidak fair lah menurut saya itu untuk writing. Sebenarnya kalau ini tax responnya ini listening, lexical research-nya ini reading seperti 4 skill, maka overall ini akan 7 sebenarnya. Bahkan coherence sama cohesion ini kalau 6,5 ya. Kalau coherence sama cohesion ini diibaratkan speaking, terus grammar, range, and accuracy ini dilakukan writing. Jadi listening, reading teman-teman dapat 7, speaking sama writing teman-teman dapatnya 6,5, teman-teman overall-nya tetap dapat 7. Ya, seperti itu. Tetapi khusus untuk writing, ya, penilaian khusus untuk writing ini memang agak ngeselin, ya. Memang seperti itu. Gitu ya. Nah, pertanyaannya kan jadi gini, ya, kalau teman-teman mungkin sudah pernah kursus gitu ya, terus teman-teman selalu dibilangi di awal. Teman-teman jangan sampai sebenarnya band 7 ya, band 7 dalam band descriptor itu masih boleh salah grammar kan gitu ya. Nah, ketika teman-teman bertanya seperti itu, maka jawaban saya boleh salah. Ya. Tapi boleh salahnya ini berapa? Iya kan? Jangan sampai teman-teman salahnya banyak ya. Kemarin studi kasus kita di Yogyakarta itu oke salah, tapi salahnya 1 aja. Ya kan? Kalau 2 kali gimana? Kalau 3 kali gimana? Kalau 2 kali atau 3 kali teman-teman salah di grammar, maka teman-teman sudah diasumsikan bahwasanya memang teman-teman tidak mampu menulis struktur yang benar dalam writing IELTS atau writing IBT atau writing yang lainnya sama saja. Ya, makanya memang teman-teman boleh salah, tapi ya 1 kali aja, jangan banyak-banyak salahnya, gitu ya. Nah, inilah yang kebanyakan orang itu bermasalah ketika ngambil kelas writing. Mereka belum siap sebenarnya untuk masuk kelas writing, gitu ya. Karena writing ini kan sudah skill, ya, gabungan dari beberapa materi-materi, gitu kan, gabungan dari ide-ide dan lain-lain, gitu ya. Nah, seharusnya, ya kan, harusnya mereka masuk kelas-kelas seperti ini dulu sebelum masuk kelas-kelas di Tax 1 atau Tax 2. Kenapa? Biar nyambung. Materi pun bagus di Tax 1 atau Tax 2, ya kan. Materi pun udah materi kelas band 7 ke atas, ya. Tetapi kalau teman-teman tidak mampu menuliskan dengan baik dan benar, ya sama aja nilai teman-teman juga akan anjlok. Ya. Maka memang kelas ini bagi saya gitu ya, itu benar-benar fundamental sekali, terutama teman-teman yang mungkin punya keinginan untuk ambil untuk ngambil realitas IELTS lah atau IBT lah atau yang lain ya. Nah, jadi kelas-kelas ini benar-benar fundamental sekali untuk teman-teman. Ya. Jadi nggak perlu khawatir ya. Dalam artian teman-teman yang sudah masuk IELTS atau teman-teman yang sudah masuk nggak apa-apa, itu kan teruskan aja dulu ya kan, tapi fokus dulu sama pola-pola yang mau kita pelajari di kelas ini ya. Dalam artian fondasinya teman-teman harus bisa, harus dapat gitu ya. Soalnya untuk masalah tax response, lexical dan coherence sama cohesion ini teman-teman bisa akali. Ya, ada banyak untuk mengakali pola-pola ini, tetapi untuk yang grammar ya ini jadi lucu ya. Ada teman saya itu, ini jadi cerita sedikit saja saya sebelum lanjut gitu ya. Secara grammar dia masih awam gitu ya. Bukan salahnya dia juga sebenarnya nggak belajar grammar gitu ya. Nah, ketika real test gitu kan, dia pakai comparisonnya banyak. Ya kan? Kita tahu kan ketika kita memberikan comparison itu dalam tes kita, maka seharusnya nilai kita tinggi. Ya, seharusnya seperti itu. Dan saya percaya itu karena kemarin saya juga pakai comparison. Tetapi ketika teman-teman saya tidak mampu memberikan comparison yang benar, nah jadinya blunder. Ya, jadinya blunder. Seperti itulah yang terjadi di lapangan. Gitu ya. Nah, makanya selesaikan dulu pola-pola seperti ini. Nah, teman-teman kalau belajar grammar juga hati-hati ya. Soalnya grammar ini ada ribuan rumus lah ya, secara sederhana seperti itu ya. Ada ribuan rumus dan lain-lain gitu ya.
Sehingga kadang kita belajar di materi yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Nah ini juga bahaya gitu ya. Sudah pusing gitu kan, belajar grammar kan pusing gitu kan. Wah ini ketemu ini apa gitu ya. Tetapi setelah kepusingan kita ternyata kita tidak pakai dalam writing gitu kan. Wah itu juga nyesek sekali gitu ya. Apalagi teman-teman, ya kalau teman-teman pergi ke tempat gitu ya, di mana di situ banyak kurusan dan lain-lain ya. Biasanya teman-teman belajar grammar itu ada yang sampai 6 bulan, ada yang sampai 1 tahun, nggak selesai-selesai gitu ya. Padahal ketika mereka masuk ke profisiensi, entah itu grammar di TOEFL atau writing di IELTS, sebenarnya yang kita pakai ya cuma itu aja. Ya, nah, kadang memang seperti itu, makanya benar-benar hati-hati untuk pilih kursusan, pilih tutor dan lain-lain gitu ya. Ya kalau bisa teman-teman cari yang memang benar-benar tahu, ya kan, backgroundnya dan lain-lain gitu ya. Itu saran saya aja. Nah, sekarang dari pengalaman-pengalaman kita bertahun-tahun ngajar gitu ya, apa sih sebenarnya kesalahan umum teman-teman dalam grammar gitu ya. Nah, ini yang sangat fundamental sekali. Ya, jangan sampai teman-teman bermasalah di nomor 1 ini. Pertama apa? Tidak bisa membuat sentence. Ya, akan sangat terlihat sekali teman-teman ketika ngambil kelas writing, tapi teman-teman tidak mampu membuat sentence. Atau teman-teman belajar strukturnya grammar, tapi teman-teman tidak tahu seperti apa sih sebenarnya sentence-nya. Nah, ya kan? Dari pola-pola ini, teman-teman, gitu ya. Jadi yang benar-benar basic, fundamental sekali, yang harusnya teman-teman kuasai dulu adalah bagaimana teman-teman bisa membuat sentence atau kalimat dengan catatan benar. Ya. Kadang kita ngawur gitu ya, kita translate lah dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris gitu ya. Ya sudah, saya translate saja pokoknya. Ya kan? Nah, tetapi ketika kita baca, ya sudah. Loh, ini sentence-nya mana? Ini verb-nya mana? Ini subjeknya mana? Ini subjeknya kok kata keterangan kok jadi subjek gitu ya. Nah, seperti itu ya. Kebanyakan seperti itu. Makanya hati-hati sekali ya. Nomor 1, teman-teman ya, memang kalau teman-teman namanya nulis ya dalam konteks step gitu ya, seperti tangga pembelajaran. Ya pertama memang teman-teman harusnya belajar kata kan gitu ya, kayak bahasa Indonesia. Setelah kata teman-teman belajar frasa, baru teman-teman belajar membuat sentence. Setelah teman-teman membuat sentence, teman-teman berarti baru bisa membuat paragraf. Setelah teman-teman bisa membuat paragraf, maka teman-teman baru bisa membuat sebuah essay. Ya kan? Terus teman-teman ketika mampu membuat essay, maka teman-teman baru bisa membuat sebuah tulisan yang namanya term paper. Ya kan seperti itu naik tangganya. Nah, kalau teman-teman loncat dalam artian teman-teman tidak bisa membuat sebuah sentence dengan benar, maka bisa kita pastikan dong. Ya kan? Pertama, writing-nya teman-teman nanti pasti bermasalah. Ya kan? Seperti itu. Makanya nomor 1 ini yang fundamental sekali ya. Jangan sampai teman-teman tidak bisa membuat sentence dengan benar. Ya, nah, ingat-ingat sentence yang benar itu adalah sentence yang ada subjek dan ada verb-nya. Ya. Nah, apalagi bahasa Indonesia ini hampir sama dengan bahasa Inggris. Jadi teman-teman sebenarnya diuntungkan juga. Ya kan? Ya, 99% kalimat itu akan diawali oleh subjek. Ya kan, beda dengan beberapa bahasa yang lain gitu yang mereka kadang verbnya duluan, ya kan, kayak bahasa Arab yang ribet sekali subjek verbnya. Nah, bahasa Inggris sebenarnya lebih simpel daripada bahasa-bahasa yang lain, ya seperti itu untuk nomor 1. Nah, yang kedua ini juga sering sekali teman-teman gitu ya, sepele, ya kan, cuman subjek verb, ya kan, ya, tetapi subjek verb itu ada agreement-nya. Ya, ingatlah kita waktu SD itu ya kan diajari kalau he ketemunya is, kalau you ketemunya are, ya kan, kalau I ketemunya am, ya kan, kalau he itu pakainya has, ya kan, kalau they itu pakainya have, ya kan. Kita hafal secara knowledge, kita ngerti, ya kan. Tetapi kadang ketika kita praktikal, kita praktek gitu ya,
kadang kita banyak salahnya. Ya, cobalah teman-teman dicek sendiri ya kan, nulis-nulis sendiri. Habis itu teman-teman koreksilah sendiri. Ada nggak ini subjek verb saya yang salah? Ya kan? Nah, jadi itu kesalahan nomor 2 yang paling sering dilakukan oleh teman-teman yang belajar writing. Ya. Nah, ketiga apa? Quantifier. Ya, teman-teman, quantifier ini seperti ini ya. Many, a number of, ya kan, every, some, dan lain-lainnya. Itu juga bermasalah. Bagaimana quantifier ini nanti diikuti oleh noun, dan nanti juga akan bermasalah ketika quantifier ini ketemu verb-nya. Jadi runtutannya nanti panjang. Makanya kalau teman-teman itu memang tidak mampu memberikan pola-pola ini, nanti sayang, ya kan? Sayang sekali gitu di situ karena quantifier ini memang penting. Dan ketika teman-teman nulis writing, teman-teman biasanya kan memang dianjurkan untuk membuat sebuah quantifier. Kenapa? Karena menghindari generalisasi. Ya, pakai some people, ya kan? Nggak mungkin kan semua orang gitu kan kita samakan, makanya biasanya teman-teman pakai quantifier untuk menghaluskan tulisan-tulisan itu. Ya, makanya kalau teman-teman masih bermasalah di quantifier, wah ini bahaya, gitu ya, karena ada rantainya di situ, ya, di quantifier, ya. Oke, ini juga penting, ya. Ini biasanya terjadi di writing text 1 ketika tense itu tidak konsisten. Ya. Text 2 itu biasanya tensinya kebanyakan present, jarang sekali yang past atau future. Gitu ya, kecuali teman-teman aneh-aneh pakai conditional sentence dan lain-lain. Ya, tapi secara basic tensesnya memang writing text 2 itu present. Kalau writing text 1 80%-nya itu adalah past. Nah, disitulah kadang kita itu mencampur, entah kita sengaja atau enggak sengaja, kita merasa atau tidak merasa, ya kadang kita tidak konsisten dalam memberikan tenses, ya kan? Bukan masalah nanti benar atau salah dalam kalimat, tapi nanti efisien atau tidaknya kalimat teman-teman. Ya, banyak tenses juga penting. Ini yang paling banyak. Ya kan, teman-teman banyak sekali bermasalah di kalimat aktif dan pasif, ya kan. Teman-teman mau bilang bahwasanya lemari itu dipindah, ya. Nanti bisa jadi teman-teman nulisnya itu lemari jalan-jalan, ya kan. Nah, itu yang paling banyak. Ya, bagaimana teman-teman mampu memberikan atau membedakan mana kalimat aktif dan mana kalimat pasif. Terutama juga ini di TOEFL structure. Ya kan? Kapan teman-teman mampu membedakan, kan ada kadang yang verb 2 dan verb 3-nya itu sama-sama bentuknya sama. Ya kan? Ada banyak sekali bentuk verb 2 dan bentuk verb 3 yang memang bentuk katanya sama, sehingga teman-teman bingung gitu kan, ini kalimatnya verb 2 atau verb 3 itu kan, ini mau disalahkan, mana yang disalahkan dan lain-lain, ya kan? Ya, makanya aktif sama pasif ini juga satu hal yang benar-benar urgent gitu ya, sehingga teman-teman banyak sekali yang miss di sini, gitu ya. Nanti kita pelajari, nggak perlu khawatir. Ya, kita kasih keyword-keyword juga bagaimana teman-teman bisa membedakan ini kalimat mana kalimat aktif dan mana ini kalimat pasif. Ini yang paling banyak salah, noun phrase. Ya, ini yang memang secara arti itu beda dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ya. Kita bisa bilang sepeda baru. Ya kan, nggak mungkin kan teman-teman baru sepeda. Ya kan, sepeda baru. Maka teman-teman tidak bisa mentranslate sepeda baru sama persis dengan bahasa Inggris. Ya, sepedanya bicycle, barunya new lah anggap aja. Ya kan, teman-teman kalau bahasa Inggris berarti harus dibalik, ya kan. Adjektifnya harus di depan, baru diikuti oleh noun. Beda dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia noun dulu baru adjektif. Ya, cewek cantik. Ya kan,
nggak bisa kita bilang girl beautiful. Ya, itu pun masih yang pola sederhana. Ya, non-phrase ini ada pola sederhana dan juga ada pola yang tidak sederhana. Nah, di mana pola yang tidak sederhana? Ya kan nanti kita pelajari. Gitu ya. Ternyata kayak gini toh. Gitu ya. Nanti kalau pakai of gimana? Kalau pakai artikel gimana? Nanti kalau pakai ada adverb-nya seperti apa larinya? Nah, ya. Memang non-phrase ini juga satu hal yang biasanya salah kaprah di kita. Gitu ya. Kita tidak mampu mentranslate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris untuk masalah non-phrase. Nah, ini yang juga parah. Ya, adjective clause. Ya. Teman-teman dikasih tahu kalau teman-teman pakai complex sentence maka nilai teman-teman akan bagus, akan naik. Tetapi ya kan bagaimana teman-teman bisa menggunakan adjective clause yang benar ini juga jadi masalah. Bagaimana adjektif yang dia dihilangkan subjeknya, ya kan, ketika dia dihilangkan objeknya, atau dia memakai pola preposisi dan lain-lain gitu ya, atau dia nanti teman-teman malah belajar bagaimana mereducing sebuah klausa dan lain-lain gitu ya. Ini juga sangat penting sekali dan ini juga banyak sekali kesalahan dari teman-teman yang belajar writing. Ya, ini penting sekali teman-teman ya. Hati-hati di pola-pola adjective clause. Ya. Nah, ini juga penting ya. Banyak sekali teman-teman yang tidak mampu memberikan pola yang tepat. Ya kan? Apa sih yang harusnya jatuh setelah conjunction? Apa sih yang seharusnya jatuh setelah preposisi? Gitu sih. Terus bagaimana sih membedakan mana itu untuk pola-pola preposisi? Ya, terus bagaimana sih nanti teman-teman menggunakan pola-pola conjunction? Belum lagi teman-teman isinya, ya kan? Ini masih polanya, belum masalah penggunaannya, gitu kan? Apakah ini memang kontras? Apakah ini memang mendukung satu sama lain dan lain-lain, gitu kan? Kalau saya pakainya time, conjunction-nya apa? Kalau saya pakainya kondisional, saya harus pakai apa? Nah, pola-polanya juga banyak sekali teman-teman yang miss. Ya, makanya ini mau nggak mau harus kita kejar ini ya, kejar sama preposisi. Nah, ini artikel teman-teman ya. Sederhana loh artikel itu. Cuman an dan the. Ya kan? Tetapi lagi-lagi ya, ini satu hal yang menarik sekali untuk diperdebatkan. Kenapa? Karena kadang kita fail, kita tidak mampu untuk memakai artikel dalam sebuah kalimat atau sebuah kata atau rangkaian kata lah lebih tepatnya. Ya, kadang kita nggak tahu kapan sih kita butuh artikel. Ya, kadang kita nggak ngerti kapan sih kita tidak butuh artikel. Ya, makanya artikel ya ini sangat penting sekali ya. Nah, ini jarang, tapi dan sebenarnya tidak direkomendasikan ya. Tapi kita sering pakai gitu ya. Dan lucunya itu karena apa ya? Ya kita mungkin sering lah ya. Namanya juga orang Indonesia ya, kita bisa bilang pengandaian itu sering kita pakai. Tetapi kadang kita nggak bisa gitu ya memakai langsung untuk pengandaian conditional sentence. Kenapa? Karena ada pattern khususnya. Ya. Jadi kalau A harus B, kalau B harus C, kalau C harus D, itu ada rumusnya. Nggak bisa kita langsung pakai seenak kita ketika kita memakai conditional sentence. Ya, makanya ini juga penting sekali untuk kita bicarakan. Ya, nanti semuanya akan teman-teman pelajari dalam grammar for writing. Ya. 11 ya, itu tentang komparatif sama superlatif. Ya. Dua hal yang berbeda, dua hal yang penting, dua hal yang basic, tapi jarang kita pelajari. Ya pokoknya tambah ER lah ya, pokoknya tambah more lah ya, pokoknya tambah the most lah dan lain-lain. Ya, nah makanya ini juga sering kali ya kurang tepat lah ya penggunaan dalam pola-pola komparatif sama superlatif. Makanya untuk men-tackle itu nanti kita kejar lagi ya seperti itu. Nah, linking words. Ya, linking words ini juga banyak sekali teman-teman yang rancu. Bingung
bagaimana membedakan mana itu linking word dan mana itu conjunction? Ya, di situ kadang orang itu bingung, gitu ya. Apakah linking word itu conjunction? Terus kalau ada linking word bisa nggak pakai conjunction? Atau jangan-jangan teman-teman nggak tahu apa itu linking words? Nah, ya. Jadi hati-hati sekali di pola-pola ini ya, karena ini nanti akan sangat berpengaruh sekali dalam writing teman-teman. Ya, inilah yang paling sering salah. Ya, pola paralel. Ya, pola paralel itu sebenarnya nggak susah, gitu ya. Tapi kadang kita nggak mampu menerapkan pola-pola ini dalam tulisan kita. Ya, sebenarnya nggak susah ini pola-pola paralel ini, gitu ya. Cuman itu aja polanya, ya kan. Nah, tetapi kadang kita nggak mampu dan kita nggak merasa kalau itu pola paralel, itu yang bahaya, ya kan. Sudah kita tidak tahu polanya, gitu kan. Bahkan kita tidak tahu kalau itu pola paralel, gitu ya. Makanya nanti jadinya lucu. Tulisan-tulisan kita nanti akan ambigu, ya. Tulisan-tulisan kita nanti akan secara mungkin kadang kita nengok benar-benar aja, teman kalau sudah dikoreksi, wah ternyata banyak salahnya juga ya. Oh ternyata harus seperti ini, oh ternyata harus seperti itu ya. Nah itulah. Dan kadang ini berulang-ulang kesalahan-kesalahan ini. Ya, makanya hati-hati sekali dengan pola-pola paralel. Ya, terakhir ya itu tentang prepositional phrase ya. Ada beberapa verb yang memang dia punya preposisi tertentu. Ya, ada juga noun yang dia biasanya punya preposisi tertentu. Ya. Nah, jadi kita nggak pakai with aja, nggak pakai by aja itu kan, nggak pakai in, on, at aja gitu ya. Ada beberapa yang memang sudah pasangannya. Ya. Maka kadang memang harus kita hafalkan pola-pola pasangan-pasangan ini. Ya, biar nanti kita nggak salah atau nggak ngawur lah. Bahasanya memang seperti itu. Ya, itu untuk penggunaan prepositional phrase ya. Seperti itu. Oke, ya saya pikir saya cukup ya untuk masalah reviewnya teman-teman ya. Itu adalah hal yang yang paling sering saya temuin lah gitu ya di writing teman-teman gitu ya. Semua nanti akan kita bahas secara detail mulai besok di jam sekian gitu ya. Nanti ya, yang istilahnya yang ngajar nanti ada ya, yang ngajar nanti Miss Aisyah gitu ya, yang sebenarnya lebih expert daripada saya masalah grammar ya, seperti itu gitu ya. Besok mulainya teman-teman ya. Oke, sebelum hari ini saya kirim pretestnya, mungkin ada nggak yang perlu teman-teman tanyakan, ada nggak yang perlu teman-teman curhatkan, ada nggak yang mungkin masih mengganjal selama ini, seperti apa sih pola-pola writing atau grammar for writing, seperti itu. Mungkin 2-3 menit, silahkan teman-teman mungkin langsung saja di unmute sendiri ya kan, langsung tanya langsung aja, nggak masalah. Mister. Oke. Nanti ada modul dan itunya, Mister. Ya, nanti modul ada, rekaman ada. Jadi nanti kita berikan dua namanya? Ya. Apa itu ya? Dua apa namanya? Feedback tulisan kita. Oke, nanti pun juga ada. Teman-teman nggak perlu khawatir gitu ya. Jadi teman-teman nanti untuk modul dan video pembelajaran nanti tetap kita kasih. Jadi teman-teman bisa pakai video itu sampai kapanpun lah. Hitungannya seperti itu. Ya, oke. Terima kasih. Ada lagi mungkin teman-teman? Nah, nggak ada ini sepertinya ya. Kak Eka belum punya masalah kalau belum ada punya masalah ya. Jadi kalau masalah itu kalau sudah tes gitu ya. Iya, Kak. Oke. Tadi ada Kak Palupi yang belum, yang ini ya, yang belum kenalan ya. Kak Palupi 1 menit saja, Kak. Tadi sudah semuanya soalnya. Sambil minum nggak apa-apa ya, udah nggak puasa toh.
Ya, nama saya Pak Lupi. Pak Lupi Sriwijayanti, biasa dipanggil dengan Pak Lupi. Saya dari PGRI Yogyakarta. Oke. Asli Yogyakarta, Kak? Iya. Oke. Saya juga jadi orang Yogyakarta 4 bulan. Orang mana? Saya jadi orang Yogyakarta 4 bulan juga. Aduh, belum lama. Mana Jogjanya? Kemarin di Jakal saya ini. Jakal KM? KM 7. Oh, jadi bisa belajar offline, saya datang ke Jakal. Iya, tapi ini udah balik ke rumah ini ya. Iya, oke. Oke. Lagi kuliah atau sudah bekerja nih Kak Maluku? Ya, ini baru bersama anak, sedang ngomong. Oh, sedang ngomong ya. Oke ya. Oke, terima kasih Kak Maluku ya. Iya. Oke ya. Oke teman-teman ya. Loh, kenal juga sama Kak Erni ternyata ya. Wah, ini sepaket juga teman-teman ya. Oke ya teman-teman, saya pikir sudah cukup panjang lebar ya kita menjelaskan betapa pentingnya grammar dalam writing teman-teman gitu ya. Memang salah satu yang diujikan dan salah satu yang selama ini membuat siswa-siswa itu bingung dan kadang yang susah itu nggak merasa salah, ya itulah yang susah itu ya kan. Nah, makanya kita penting sekali untuk kita pelajari. Nah, setelah ini ya, setelah saya tutup untuk meeting Zoom-nya, langsung saya kirim soal pretest untuk teman-teman ya. Jadi soal pretest nanti akan ada beberapa sentence ya kan. Nah, isinya teman-teman silakan dibenarkan yang salah. Ya. Dibenarkan yang salah pun juga ada beberapa sentence yang benar, jadi teman-teman jangan salahkan gitu ya. Nah, dari situ ya kita akan ngecek dulu kemampuan teman-teman untuk menganalisa sebuah writing gitu ya. Jadi sore ini tidak untuk teman-teman tidak kami minta untuk menulis, hanya mengkoreksi saja ya, mengkoreksi writing yang sudah kita sediakan ya. Seperti itu nanti kita kirim di grup ya. Usahakan nanti ya sore lah ya teman-teman ya sudah selesai, jadi nanti bisa kita share untuk kunci jawabannya ya, seperti itu. Oke, kalau nanti mungkin teman-teman ada pertanyaan tambahan yang mungkin belum terlintas untuk siang hari ini, boleh feel free saja untuk tanya kita di grup WhatsApp ya teman-teman ya. Kalau nggak grup WhatsApp ya teman-teman harus nunggu besok di jam 12:30 gitu ya. Sekali lagi sangat terima kasih untuk siang hari ini gitu ya. Sangat menginspirasi lah ya teman-teman ini ya dari kelas kita ya. Semoga apa yang teman-teman harapkan gitu ya, semoga apa yang teman-teman selama ini masih bermasalah mungkin di beberapa writing dan lain-lain itu bisa terpecahkan ya. Oke, mungkin itu aja untuk siang hari ini. Selamat siang, ketemu lagi di grup WhatsApp habis ini gitu ya, dan ketemu lagi besok siang ya teman-teman ya. Untuk video ini masih di convert, jadi masih saya nggak bisa langsung saya kirim ya. Jadi harus di convert dulu baru nanti saya kirim ke YouTube. Tenang saja, YouTube-nya nanti bukan untuk YouTube publik ya, tapi hanya untuk teman-teman. Jadi tidak publik nanti YouTube-nya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Nanti akan saya kirim di YouTube biar nanti teman-teman bisa memutar ulang ya semau teman-teman, dan teman-teman bisa umpama di bahasan ini yang penting. Jadi teman-teman nanti bisa langsung seperti ini. Pun modul juga langsung kita berikan di grup WhatsApp juga teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir ya. Seperti itu aja. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Kak. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Sama-sama Kak. Terima kasih, Kak. Sama-sama.